mau bertanya. Syukran kemudian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Tapi Anda punya 2 pertanyaan ya Ustaz. Insyaallah. Nggak boleh Ustaz ya Ustaz. Pertanyaan yang pertama Ustaz, berkenaan dengan penjelasan Ustaz tadi ya, dengan perumpamaan yang sangat indah menurut Ana. Saat orang menempuh 2 jalan yang berbeda, di mana yang satunya jalannya bagus tapi menuju ke jurang yang menakutkan, satunya lagi jalan yang sangat penuh tantangan tapi menuju ke tempat yang indah. Nah, apabila seseorang dia diuji dengan materi ya Ustaz ya, artinya tadinya dia bekerja terus dia di PHK, artinya tidak ada masukan. Nah, suatu saat ada rezeki yang mungkin tidak merutinkan dia untuk menghabiskan waktunya. Artinya dalam 1 bulan yang mungkin hanya beberapa hari dia sibuk, dan itu pun perlu waktu beberapa jam, meskipun uang yang dia dapat sangat sedikit sekali. Tapi dia dibimbangkan dengan kondisi yang gini Ustaz. Tadinya mungkin dia rutin kayak setelah sholat terus ngaji, sholat maghrib ya maksudnya Ustaz ya, langsung ngaji. Nah, tapi dia terganggu gitu Ustaz. Dia sempat mengganggu pikiran dia. Dia minta nasihat Ustaz gimana cara untuk menyikapi hal ini. Ya, terganggunya pikirannya terganggu apa? Artinya ngajinya nggak ngaji lagi dengan pekerjaannya? Bukan, yang asli tidak tepat waktu gitu Ustaz. Tadi kan rutin kalau di sholat maghrib dia sholat sunnah, terus langsung ngaji sampai nunggu sholat isya. Tapi karena sibuk dunia pekerjaannya akhirnya nggak bisa rutin yang itu. Tapi itu tidak rutin sebulan ya Ustaz ya, cuma beberapa hari aja. Hanya beberapa jam aja. Tapi tetap tergantikan dengan waktu yang lain Ustaz. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, mengenai steril kucing Ustaz, apa hukumnya? Apakah orang yang mensteril itu berdosa? Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Bicara dunia. Bagaimanapun kita hidup di dunia. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhir. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Ini diucapkan kepada Qarun. Qarun yang kaya raya, yang punya dunia, disebutkan. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. Itu yang dicari. Jangan lupa dengan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu gitu loh. Dikasih rezeki, kasih apa, ya balaslah kebaikan itu dengan berbuat baik. Jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat maksiat di bumi. Allah gak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Berarti kalau kita bicara, bagaimana kita menyikapi dunia ini, kita cari dunia buat akhirat kita. Rasul SAW memberikan gambaran, misalnya sodakoh yang paling baik itu am-dhahri ghinan. Riwayatnya juhdul muqil. Orang yang punya kelebihan, itu yang dia sodakohkan. Jangan sampai dia menelantarkan dirinya. Setelah memang alhamdulillah udah cukup, dia sodakohkan. Sehingga buat orang yang tadi yang bekerja, yang mungkin dia di PHK, dia punya masalah ekonomi, dia seharusnya tetap berusaha bekerja. Untuk cari dunia dengan niat akhirat. Bekerja itu pun ketika niatnya benar, kata Nabi SAW, buat yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, atau memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, atau sekadar memberikan nafkah kepada dirinya, dalam rangka supaya dia nggak minta-minta sama orang, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia fi sabilillah. Dia tetap di jalan Allah. Maka niatnya, jangan sampai ambisinya dunia. Tapi kalau tadi dikatakan, akhirnya kesibukan dia itu yang mungkin ketika dia di PHK, Masya Allah, waktunya penuh dengan ketaatan. Tapi jangan lupa, engkau hidup di dunia. Kita punya kewajiban. Maka jangan lupa dengan kewajiban. Memberikan nafkah kepada dirimu, ya, memberikan nafkah kepada keluarga. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW ketika ditanya, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ketika Nabi nyuruh mereka sedekah, ada satu yang mengatakan, ya Rasulullah, indi dinar, aku punya 1 dinar. 1 dinar, kata Nabi SAW, anfiqhu ala nafsik. Udah, kau pakai untuk kebutuhanmu. Aku punya yang lainnya.
Qala anfiqhu ala waladik. Kau infakkan kepada anakmu atau kepada istrimu. Jadi ternyata kalau kita lihat, bukan bicara sodakoh aja, tapi ada bagian dunia yang harus kita lakukan. Kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada diri sendiri, kepada keluarga, baru nanti bicara sodakoh kepada orang lain. Jadi kembali kepada niat aja buat tadi yang bertanya. Lalu ketika dia bisa menggantikan. Kadang-kadang memang waktunya waktu kajian Ustaz gimana? Ya udah bismillah, engkau kerjakan hal itu. Kajian di sini mungkin nggak bisa, ada waktu lain. Sehingga tetap dia menjadikan ambisinya adalah akhirat dan tetap dia bekerja dengan harapan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla dengan niat yang baik dan dengan mengatur waktu yang baik. Adapun bicara mensteril kucing, Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya, nggak ada masalah ya kalau memang tadi ditakutkan kucing ini nggak ada yang ngatur, kemudian jadi wabah kucing, bukan wabah, jadi hama. Ketika kucingnya banyak sekali, kawin di sana, kawin di sini, karena itu lebih baik daripada akhirnya mereka harus dibunuh nantinya atau ditelantarkan. Karena Anda melihat sendiri bagaimana kapan hari Anda subuh itu naik sepeda. Hampir Anda melindas anaknya kucing. Ternyata ada anak kucing yang dibuang. Dibuang di jalan. Itu membahayakan sekali. Orang nanti nabrak. Akhirnya dia ya mau nggak mau dia harus tanggung jawab. Dia harus kuburkan. Maka mensterilkan itu Syekh Utsaimin ketika ditanya kalau memang kondisinya tadi akan menjadi hama, akan merepotkan, ya nggak ada masalah daripada harus nantinya ya dibuang-buang seperti itu. Mereka terlantar nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan. Oh, Anda langsung tutup langsung ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.